Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 akan membahas beberapa materi fikih, antara lain tentang minuman keras, tentang zina, dan yang terakhir itu tentang bugat. Mari kita simak ya. Oh iya, sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Maisyatun Nurhalisa. Saya Nabila Indah Savitri. Saya Mariatul Asia. Oke, baik. Di sini kita akan masuk kepada pembahasan minuman keras menurut Islam. Nah, mengapa Islam melarangnya? Apakah hanya soal mabuk atau ada hikmah yang lebih dalam? Nah, mari kita bahas bersama. Yang pertama nih, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan minuman keras khamr itu dalam Islam. Oke, minuman keras dalam Islam itu disebut dengan khamar. Nah, khamar itu secara bahasa adalah sesuatu hal yang menutupi akal. Menurut ulama, mereka berpendapat kalau khamar itu bukan hanya tentang anggur, tapi sesuatu zat yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Nah, di dalam Al-Quran itu pun Allah sudah melarangnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah kamu agar beruntung. Nah, kata jauhilah itu menekankan larangan yang sangat tegas. Nah, terus kenapa sih Islam itu sangat tegas dalam pelarangan minuman keras itu sendiri? Karena khamar itu merusak akal. Sementara akal itu adalah tujuan utama dalam penjagaan syariat Islam. Nah, minuman keras itu bisa menjadi pintu berbagai dosa seperti kekerasan, zina, pemberontakan, maupun kehancuran keluarga. Oke, baik. Kita kan tadi sudah tahu pengertiannya. Setelah itu yang tadi. Nah, bagaimana sih Islam itu memandang orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam minuman keras itu sendiri? Islam itu sendiri tidak menutup pintu taubat. Selama seseorang itu mau berhenti dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu Maha Pengampun. Nah, terus apa sih pesan Islam bagi generasi muda terkait minuman keras ini? Nah, kita sebagai generasi muda diharapkan menjadi pribadi yang kritis, cerdas, dan berani berkata pada sesuatu yang merusak. Menjauhi minuman keras bukan tanda ketinggalan zaman, tapi tanda kematangan iman dan kecerdasan moral. Larangan minuman keras dalam Islam bukan sekedar aturan, tetapi bentuk kasih sayang Allah untuk menjaga akal, jiwa, dan kehidupan manusia. Oke, selanjutnya kali ini kita tuh mau bahas suatu topik yang sering banget dianggap tuh sensitif banget, tapi penting untuk dipelajari. Jadi yuk kita bahas pelan-pelan, tapi tetap jujur ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud zina menurut Islam? Oke, jadi zina itu sendiri adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan sah. Nah, jadi dalam Islam sendiri itu ditegaskan supaya kita itu untuk menjauhi zina seperti yang ada dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, maka jauhilah zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Di zaman sekarang nih Kak, banyak yang bilang zina itu bukan hanya soal tentang hubungan badan. Apakah benar? Iya, jadi zina itu sendiri itu kan tidak sepenuhnya tentang hubungan badan aja. Jadi Nabi Muhammad SAW kan menjelaskan bahwa zina itu sendiri itu bisa terbagi dari zina mata, zina lisan, zina hati. Nah, apalagi di era digital sekarang ini, mereka yang sering chat mesra atau mungkin chat mesum dan ada konten seksual. Nah, itu kita sudah tegaskan untuk menjauhinya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita bisa menjauhi dan tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke istilah fikih. Apa sih bedanya zina muhsan sama zina ghairu muhsan? Iya, dalam fikih sendiri itu tadi kan zina itu terbagi menjadi dua, zina muhsan dan ghairu muhsan itu. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah memiliki ikatan suami istri atau sudah menikah dan sudah pernah melakukan hubungan seksual. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Nah, status di situ penting karena zina muhsan sendiri adalah
orang yang sudah halal baginya, tapi dia melakukan dengan orang yang tidak halal baginya itu tadi. Makanya itu disebut dengan zina lisan. Oke, mungkin nih ada pesan Kak buat kita generasi muda untuk terhindar dari zina goib lisan tadi, karena kita semua kan di sini belum pada berkeluarga ya. Ya, jadi cara kita menjauhinya mungkin dengan kita mendekatkan diri kita kepada lingkungan yang baik, perkumpulan-perkumpulan yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, teman yang baik, yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena memang zaman sekarang ini pergaulan itu tuh sangat berpengaruh ke dalam hidup kita. Kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak baik, mungkin seperti orang yang suka meminum minuman keras, dan kita akan terjun ke dalam zina itu. Lalu jadilah kita terjerumus juga ke dalam pergaulan bebas, dan lalu kita bisa terjerumus juga kepada zina itu sendiri. Makanya penting untuk kita untuk saling ingat mengingatkan. Oke, jadi di sini kita akan membahas jadi ini ada pembahasan terakhir kita, yaitu tentang bugot. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu bugot? Mungkin bisa dijelaskan Kak dalam pandangan fikih Islam itu bagaimana? Baik. Nah, jadi bugot itu adalah tindakan sekelompok kaum muslimin yang melakukan pembangkangan atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan memiliki kekuatan, atau bisa disebut sebagai syaukah. Nah, meskipun mereka memiliki alasan atas pemberontakan ini, tetapi di dalam fikih hal ini dipandang sebagai pelanggaran yang serius karena melanggar ketertiban dan stabilitas suatu negara dan berpotensi sekali menimbulkan kekacauan maupun pertumpahan darah. Oke, baik. Jadi kan kita sudah tahu nih Kak apa dari bugot itu sendiri. Nah, apa sih perbedaan dari bugot dalam kriminal biasa atau perampokan hiraba? Jadi, bugot itu sangat sekali berbeda dengan kriminal biasa karena pelakunya umumnya memiliki takwil atau alasan ideologis atau keagamaan dan tujuan politik tertentu, bukan semata-mata kejahatan pribadi atau individu. Sementara hirabah adalah kejahatan murni seperti perampokan dan teror tanpa dasar. Perbedaan ini berpengaruh pada cara penanganan dan hukum yang akan diterapkan di dalam fikih. Oke, setelah itu bagaimana sikap pemerintah terhadap bugot menurut syariat Islam ini? Jadi, di dalam fikih, pemerintah wajib untuk menasehati terlebih dahulu pada kelompok bugot atau melakukan dialog terbuka. Jika mereka tetap membangkang dan menggunakan kekuatan bersenjata, maka diperbolehkan untuk pemerintah memerangi mereka demi menjaga keamanan dan persatuan umat dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan menghindari kezaliman. Oke, apakah bugot ini tuh bisa dikenai hukuman hudud dan apa hikmah di dalamnya? Oke. Nah, bugot ini itu tidak dikenai hukuman hudud seperti zina atau pencurian. Penanganannya itu biasanya bersifat takzir atau siasat syariah, yaitu kebijakan penguasaan demi kemaslahatan umum. Hikmahnya untuk menegakkan stabilitas negara dan mencegah perpecahan umat, sekaligus membuka peluang taubat dan rekonsiliasi setelah konflik berakhir. Oke, mungkin yang terakhir Kak ini, bagaimana relevansi pembahasan bugot di era digital sekarang? Nah, di era digital, bugot dapat bermula dari penyebaran propaganda, hasutan, dan provokasi melalui media sosial. Nah, pemahaman konsep bugot membantu masyarakat membedakan antara yang mana sih kritik yang sah terhadap pemerintah dan ajakan pemberontakan yang dapat merusak persatuan. Nah, dengan demikian, umat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi informasi dan menjaga stabilitas nasional. Penutupnya mungkin yang oke, baik. Itu tadi adalah podcast kami. Jadi, teman-teman, itulah pembahasan dari kami dan kami harap semoga pembahasan tadi itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin.
Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.